Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham Aziz dengan NPM 2335994 dari kelas E. Kali ini saya akan melanjutkan pada bab 8 yaitu Networking dan API. Talking to the Cloud. Nah, untuk pencapaian pembelajaran kita ini yaitu memahami konsep dasar JavaScript asynchronous termasuk event loop, promise, dan syntax async atau await. Lalu yang kedua menganalisis kelebihan dan kekurangan antara native fetch API dan pustaka pihak ketiga Axios dalam konteks aplikasi mobile. Lalu yang ketiga menggunakan user effect untuk menangani efek samping pengambilan data dan mencegah siklus render tak terbatas. Yang keempat itu menerapkan manajemen server state yang efisien menggunakan 10-stack query untuk caching dan sinkronisasi otomatis. Lalu yang kelima itu merancang antarmuka pengguna UX yang responsif terhadap berbagai status jaringan, loading, error, dan offline. Lanjut di sini. Oke, lanjut yang pertama itu asynchronous JavaScript waiting for the pizza. Nah, dunia pemrograman ini ada dua cara utama untuk mengeksekusi perintah, yaitu synchronous atau sinkron atau asynchronous asinkron. Nah, secara default JavaScript adalah bahasa yang sinkron dan single threaded. Artinya ia hanya bisa melakukan satu hal dalam satu waktu. Seperti kasir di minimarket yang melayani pelanggan satu persatu. Nah, jika kasir tersebut harus memasak mie instan untuk satu pelanggan dan menunggu 3 menit sampai matang sebelum melayani pelanggan berikutnya, antrian akan mengular panjang dan semua orang akan marah. Nah, dalam konteks aplikasi ini disebut UI freeze atau aplikasi mati total saat sedang mengambil data dari server. Nah, layar tidak bisa disentuh, animasi berhenti, dan pengguna mengira aplikasi rusak. Inilah mengapa operasi yang memakan waktu lama seperti mengambil data dari internet harus dilakukan secara asinkron. Nah, asynchronous JavaScript bekerja seperti memesan pizza di restoran. Kamu datang ke kasir, memesan pizza, mendapatkan nomor antrian, dan kemudian kamu bebas duduk, ngobrol, atau main HP sambil menunggu pizza itu dipanggang di dapur. Nah, kamu tidak berdiri mematung di depan kasir sampai pizza matang. Ketika pizza selesai, pelayan akan memanggil nomor antrianmu dan mengantarkan pizza tersebut ke mejamu. Nah, mekanisme dapur terpisah ini memungkinkan aplikasi React Native untuk tetap responsif melayani interaksi pengguna, sementara proses pengambilan data yang berat sedang berlangsung di latar belakang. Nah, dalam konsep teknis ini, di balik dapur ini adalah event loop. JavaScript mendelegasikan tugas berat seperti network request ke sistem operasi atau browser API. Lalu melanjutkan eksekusi kode baris berikutnya tanpa menunggu. Nah, ketika tugas berat itu selesai, hasilnya dimasukkan ke dalam antrian tugas. Nah, event loop terus-menerus memantau apakah maintain itu sudah kosong. Kalau iya, ambil tugas dari antrian dan jalankan. Inilah mengapa console log diikuti set timeout, dan console log itu akan mencetak A lalu ke B, baru kemudian hasil set timeout itu meskipun waktunya 0 detik. Nah, pemahaman tentang urutan eksekusi ini sangat vital agar kamu tidak bingung kenapa variabel datamu masih kosong, padahal kamu baru saja memanggil fungsi fetch. Nah, dahulu menangani proses asinkron ini menggunakan teknik yang disebut callback, yang sering berujung pada callback hell. Nah, struktur kode menjorok ke kanan yang sangat dalam adalah sulit dibaca. Kemudian muncullah promise, sebuah objek yang mewakili nilai yang mungkin belum tersedia sekarang, tapi akan ada di masa depan. Promise punya 3 status, yaitu pending, fulfill, dan rejected. Nah, ini jauh lebih rapi tapi masih membutuhkan rantai dan catch yang kadang membingungkan logika alur program. Nah, revolusi sesungguhnya terjadi dengan sintaks async atau await. Dia membuat kode asinkron terlihat dan berperilaku seperti kode sinkron biasa. Dengan menambahkan kata kunci asinkron di depan fungsi dan await di depan promise, kita bisa menyuruh JavaScript untuk berhenti sebentar di baris ini sampai data selesai diambil. Nah, baru lanjut ke baris berikutnya. Kode menjadi linear, mudah dibaca dari atas ke bawah, dan penanganan error bisa menggunakan block trace catch standar yang familiar. Const data sama dengan await fetch atau URL jauh lebih manusiawi daripada rantai. Dan di React Native, pola async atau await ini adalah standar de facto yang akan kita gunakan di seluruh bab ini. Lalu yang kedua ada VS Axios atau The Native VS The Specialist. Nah, ketika ingin melakukan panggilan HTTP, kita dihadapkan pada dua pilihan populer, yaitu menggunakan Fetch API bawaan atau menginstal pustaka pihak ketiga seperti Axios. Nah, Fetch adalah standar web modern yang sudah tersedia langsung di lingkungan JavaScript React Native tanpa perlu instalasi apapun.
Nah, kelebihannya jelas ringan, tidak menambah ukuran aplikasi, dan didukung secara natif. Nah, untuk operasi Git sederhana seperti mengambil daftar artikel berita, fetch sudah lebih dari cukup. Kamu tinggal panggil fetch atau URL lalu parse hasilnya menjadi JSON dengan response JSON. Kesadaran ini membuat fetch menjadi pilihan favorit untuk proyek kecil atau tutorial pemula. Namun fetch memiliki beberapa perilaku unik yang sering menjebak pemula, terutama dalam penanganan error secara default, tidak menganggap respon error dari server. Nah, sebagai kegagalan, fetch hanya akan gagal jika kondisi jaringan benar-benar putus. Artinya, blockage kamu tidak akan menangkap error 404. Kamu harus mengecek properti response titik oke secara manual di dalam blok try dan melempar error sendiri jika statusnya bukan 200 atau 259. Ini menambah boilerplate kode yang harus ditulis berulang di setiap panggilan API. Nah, di sisi lain, Axios adalah spesialisnya datang dengan baterai lengkap. Axios secara otomatis mengubah data respons menjadi JSON, dan yang paling penting ia otomatis melempar error jika status respons di luar jangkauan. Ini membuat alur pengenangan error jauh lebih konsisten dan dapat diprediksi. Selain itu, Axios memiliki fitur interceptors yang memungkinkan kita menyegat setiap request atau respons sebelum diproses oleh komponen. Nah, fitur ini sangat berguna untuk menyuntikkan token agency secara otomatis ke setiap header request, atau menangani error token expire secara global dengan meredirect user ke halaman login. Nah, Axios juga unggul dalam fitur canggih lainnya seperti timeout dan pembatalan request menggunakan Arbor controller yang terintegrasi lebih rapi dalam aplikasi mobil di mana kondisi internet secara tidak stabil. Kemampuan untuk mengatur timeout sangat krusial agar pengguna tidak terjebak dalam status loading abadi. Meskipun Axios menambah sedikit ukuran aplikasi, fitur dan kemudahan pengguna yang ditawarkannya seringkali sepadan dengan biayanya, terutama untuk aplikasi skala produksi yang kompleks. Nah, jadi mana yang harus dipilih jika kamu sedang membangun prototipe cepat atau aplikasi yang sederhana dengan sedikit panggilan API? Gunakan fix itu secara cepat, gratis, dan ada di sana. Namun jika kamu membangun aplikasi serius yang membutuhkan manajemen latensi, penanganan error global yang kuat, dan dukungan timeout yang handal, Axios adalah investasi yang bijak. Nah, dalam buku ini kita akan mempelajari sintak keduanya agar kamu fleksibel, tetapi untuk proyek akhir yang kompleks kita akan merekomendasikan Axios demi arsitektur yang lebih solid. Pahami alatmu dan gunakan yang paling tepat untuk pekerjaan tersebut. Yang ketiga itu ada set effects the synchronization portal. Nah, komponen Ray pada dasarnya adalah fungsi murni yang tugas utamanya adalah mengubah data dan menjadi tampilan AI. Namun mengambil data dari server adalah operasi kotor yang disebut set effect atau efek samping karena ia berintegrasi dengan dunia luar dan tidak sinkron dengan siklus rate. Nah, kita tidak boleh menaruh kode fetch langsung di dalam tubuh komponen utama karena itu akan memicu request berulang-kali setiap meneliti saat komponen dirender ulang. Untuk menangani operasi berbahaya ini dengan aman, Ray menyediakan hook khusus bernama use effect. Ya, use effect itu bertindak sebagai portal yang mungkin kita menyinkronkan komponen kita dengan sistem eksternal. Hook ini menerima dua argumen, yaitu sebuah fungsi efek dan sebuah array dependency. Array dependency ini adalah kunci sakti yang memberitahu kapan efek tersebut harus dijalankan. Jika kita memberikan array kosong, itu berarti jalankan efek ini hanya satu kali. Saat komponen pertama kali muncul, ini adalah pola standar untuk mengambil data awal halaman mirip dengan komponen mount di Ray klasik zaman dulu. Nah, namun array dependency ini sering menjadi sumber bug paling umum bagi pemula, terutama yang menyebabkan infinity loop. Jika kamu lupa menyertakan array dependency, tanpa efek akan dijalankan setiap kali komponen dirender, dan karena biasanya setelah fetch data kita memanggil state berubah, memicu render ulang, memicu efek lagi, fetch lagi, state lagi, render ulang lagi, dan seterusnya sampai server meledak atau kuota API habis. Selalu pastikan kamu memberikan array dependency dan isi array tersebut dengan variabel yang benar-benar memicu perubahan data. Nah, tantangan lainnya itu dalam menggunakan use effect itu untuk data string adalah masalah race condition. Bayangkan sekarang pengguna mengklik tombol profil A lalu dengan cepat mengklik profil B, request untuk A dikirim, lalu request untuk B dikirim. Karena kondisi jaringan tidak menentu, bisa jadi respons untuk B datang duluan, baru kemudian respons A datang belakangan. Akibatnya ia menampilkan profil B tapi tiba-tiba ditimpa oleh data profil A yang terlambat sampai. Ia menampilkan profil B tapi datanya profil A. Untuk mengatasi ini, kita perlu menggunakan fitur clean up function di use effect. Untuk membatalkan request sebelumnya, jika komponen sudah berubah atau di on mount, memastikan hanya data dari request terakhir yang relevan yang ditampilkan. Selain itu, karena fungsi di dalam use effect ini tidak boleh berubah fungsi aslinya atau secara langsung, kita harus menggunakan trik kecil. Kita mendefinisikan fungsi asli ini terpisah di dalam use effect, lalu memanggilnya segala pola use effect. Lalu
akan sering kamu lihat dan tulis. Meskipun terlihat agak bertele-tele, ini adalah cara menjaga konsistensi perilaku khususnya. Nah, kesimpulannya itu use effect adalah jembatan vital antara IA yang sinkron dan data yang asinkron. Menggunakannya dengan benar membutuhkan pemahaman mendalam tentang siklus hidup, komponen dan referensi variabel. Jangan takut melakukan kesalahan di awal. Infinite Loop adalah ritus peralihan bagi setiap developer ya. Yang penting adalah belajar mendiagnosisnya dan memperbaikinya dengan mengatur definisi yang tepat. Ketika dikuasai use effect, memberikan kekuatan untuk membuat aplikasi yang dinamis dan selalu terbarui. Lalu yang keempat itu server state management dan stack query. Nah, saat aplikasimu berkembang dan dari proyek latihan menjadi aplikasi nyata, kamu akan menyadari bahwa penyimpan data server di dalam user itu lokal memiliki banyak keterbatasan. Data server memiliki sifat ia disimpan di tempat jauh yang tidak dikontrol. Ia butuh protokol asinkron untuk mengambil dan memperbaruinya. Yang paling penting, ia bisa menjadi kadaluarsa kapan saja jika orang lain mengubah di database ya. Mengulas status loading, error, caching, deduplication, dan background update secara manual menggunakan use effect dan use stat akan menghasilkan kode boilerplate yang sangat banyak dan rentan bug. Inilah yang disebut masalah server stat, dan use stat bukanlah alat yang tepat untuk ini. Nah, solusi industri untuk masalah ini adalah Tanstack Query. Pustaka ini sering disebut sebagai the missing data fetching library for React. Filosofinya sederhana, pisahkan client state-nya dengan server tag-nya, dan Tanstack Query mengambil alih tanggung jawab mengambil, menyimpan, dan memperbarui data server sehingga kamu bisa menghapus hampir semua kode use effect-nya fetching-nya yang rumit dari komponenmu. Cukup panggil hook use query, berikan kunci uniknya dan fungsi filternya, dan dia akan mengembalikan objek berisi dan error secara otomatis. Nah, salah satu fitur sihir dari Tanstack Query adalah manajemen caching yang cerdas. Saat pengguna berpindah dari halaman A ke B lalu kembali ke A, Tanstack Query akan menyajikan data dari cache memori secara instan tanpa loading sama sekali, membuat aplikasi terasa cepat kilat. Di latar belakang, ia melakukan background refresh untuk mengecek apakah ada data baru di server. Jika ada, ia akan memperbarui secara diam-diam. Strategi style while refilled ini memberikan pengalaman pengguna terbaik, instan seperti aplikasi offline, tapi akurat seperti aplikasi online. Nah, kamu tidak perlu pusing memikirkan kapan harus menyimpan data ke variabel global. Pustaka ini yang mengurusnya untukmu. Nah, fitur lain yang sangat berguna untuk aplikasi mobil adalah Windows Focus Refreshing. Saat pengguna meninggalkan aplikasimu untuk membalas WhatsApp lalu kembali lagi, Tanstack Query secara otomatis mendeteksi bahwa aplikasi menjadi aktif kembali dan memicu pengambilan data ulang. Ini memastikan pengguna selalu memilih data terbaru tanpa harus menekan tombol refresh manual. Bayangkan aplikasi saham dan skor bola. Fitur ini memastikan harga atau skor selalu refresh begitu pengguna melirik layar kembali. Semua kecerdasan ini dapat secara gratis hanya dengan konfigurasi default. Nah, Tanstack Query juga menangani masalah deduplication dengan elegan. Jika kamu memiliki 3 komponen berbeda layer yang sama, semuanya membutuhkan data profil user, Tanstack Query akan menyatukan ketiga permintaan tersebut menjadi satu request jaringan saja. Ini sangat menghemat bandwidth pengguna dan beban server. Tanpa pustaka ini, ketiga komponen tersebut mungkin akan memicu 3 request terpisah yang membazir. Efisiensi jaringan adalah kunci performa aplikasi mobile, terutama di negara dengan koneksi internet yang mahal dan lambat. Mengadopsi Tanstack Query membutuhkan perubahan pola pikir. Kamu tidak lagi memerintahkan aplikasi untuk mengambil data, melainkan mendeklarasi kebutuhan data. Kamu menyerahkan kendali kapan data diambil kepada pustaka, namun hasil akhirnya adalah basis kode yang jauh lebih persis, seringkali menghapus 30-50% kode logika fetching, dan aplikasi yang jauh lebih robust serta minim bug aneh. Untuk bab ini, kita akan memulai dengan efek untuk memahami dasarnya, lalu segera memigrasi ke Tanstack Query untuk melihat betapa drastisnya perbedaannya. Nah, lanjut yang kelima itu handling network status the UX for user ini. Berbeda dengan aplikasi yang berjalan di server lokal, aplikasi mobil hidup di lingkungan yang penuh ketidakpastian. Koneksi bisa cepat 40G atau 50G sampai lalu lambat atau mati total saat masuk live atau terowongan. Aplikasi yang baik bukan hanya bekerja saat kondisi sempurna, tapi yang gagal dengan anggun saat kondisi buruk. Oleh karena itu, menangani berbagai status jaringan, loading, error, empty, dan offline adalah bagian integral dari desain antarmuka, bukan sekedar renungan setelah coding selesai. Nah, satu pertama adalah loading state. Hindari menampilkan layar putih kosong saat data sedang diambil, karena pengguna akan mengira aplikasi macet. Solusi paling dasar adalah menampilkan indikator putar. Tetapi standar modern lebih menyukai skeleton loading. Skeleton adalah kerangka abu-abu yang berkedip lalu halus menyerupai tata letak konten asli yang akan muncul. Ini memberikan persepsi bahwa aplikasi lebih cepat dan memberikan petunjuk visual tentang apa yang akan dilihat pengguna, mengurangi kejutan tata letak saat data tiba-tiba muncul. Nah, status kedua itu adalah error state. Jangan biarkan aplikasi keras atau diam saja saat request gagal. Tampilkan pesan yang informatif tapi manusiawi, seperti ya gagal mengumpulkan data.
Nah, cek koneksi kamu ya lali error 500 network failure. Yang paling penting adalah selalu sediakan tombol retri. Kesalahan jaringan seringkali bersifat sementara, memberikan pengguna kontrol untuk mencoba lagi memperdayakan mereka dan mengurangi frustasi. Lalu status ketiga itu adalah empty set atau kondisi data kosong. Seringkali developer lupa mendesain tampilan saat daftar data dari API ternyata kosong. Tampilan layar putih kosong bisa membingungkan. Apakah ini masih loading atau error? Atau memang tidak ada datanya? Desainnya instruksi menari atau teks yang jelas seperti belum ada transaksi ini yuk belanja ya. Untuk status kosong ini empty state adalah peluang bagus untuk melakukan onboarding atau mendorong pengguna melakukan aksi tertentu dan mengubah jalan buntu menjadi peluang interaksi. Terakhir atau offline state. React Native memiliki perpustakaan info yang mungkin kita mendeteksi satu koneksi secara real time. Aplikasi yang hebat akan menampilkan indikator kecil yang memberitahu kamu sedang offline atau mungkin menaktifkan tombol-tombol yang butuh interaksi server. Lebih canggih lagi, kita bisa menerapkan strategi offline first, di mana aplikasi tetap bisa menampilkan data lama dari cache lokal meskipun tidak ada internet. Nah, mengelola keempat status ini membutuhkan disiplin. Setiap kali kamu membuat fitur baru yang mengambil data, tanyakan pada dirimu apa yang ditampil saat loading, apa yang tampil saat error, apa yang tampil saat kosong. Buatlah komponen reusable untuk loading, error, dan peti agar konsisten di seluruh aplikasi. Hingga pengalaman pengguna dibentuk bukan saatnya semua belajar lancar, tapi saat ada masalah. Nah, aplikasi yang bisa menangani ketidakpastian jaringan dengan tenang dan informatif adalah akan menenangkan kepercayaan pengguna. Lanjut, yang keenam itu integrasi keselamatan Divine Connection. Nah, dalam bab 8 ini kita akan mencari bagaimana aplikasi menjadi hidup ketika terhubung ke internet. Aplikasi yang offline seringkali terbatas fungsinya, namun begitu ia memanggil API, ia mendapatkan hasil data dan kejelasan yang tak terbatas. Nah, di sini ada yang pertama itu ada API request dan konsep doa. Nah, dalam coding kita mengirim request permintaan ke server menunggu responsnya. Nah, kita tidak bisa memaksa server menjawab ketika kita harus menunggu awit. Nah, dalam misalnya ini adalah analogi dari doa. Manusia adalah klien yang penuh keterbatasan dan Allah adalah server maha kaya yang memberikan segala data dan rezeki. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon padaku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Nah, sebagaimana Fetch API mesti mengembalikan status baik itu 200, oke, pending atau error. Allah pasti akan menjawab doa kita. Jawaban bisa berupa pengabulan instan. Nah, penundaan karena ada waktu yang lebih tepat atau diganti dengan lebih baik karena permintaan kita sebenarnya buruk bagi kita. Lalu yang kedua ada asynchronous dan hakikat tawakal. Nah, kita belajar bahwa JavaScript bersifat asynchronous. Kita melakukan usaha memanggil fungsi, lalu membiarkan proses itu berjalan di latar belakang tanpa membekukan aplikasi sambil mempercayakan hasilnya pada promise. Nah, ini adalah cerminan dari tawakal seorang muslim wajib berikhtiar. Namun setelah usaha dilakukan, ia harus menyerahkan hasilnya kepada Allah. Kemudian apabila kamu telah membuat tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Quran Surah Al-Imran ayat 159. Jangan biarkan hidupmu freeze atau macet hanya karena menunggu hasil yang belum pasti. Teruslah beraktivitas sambil menunggu ketetapan Allah datang. Sifat non-blocking dalam coding adalah bentuk digital dari keikhlasan menunggu takdir. Lalu yang ketiga ada error handling atau husnuzan. Terkadang API mengembalikan error 500 atau network error. Aplikasi yang tidak akan crash atau marah-marah. Mereka menangani error tersebut dengan elegan dan mencoba lagi nanti. Nah, sikap ini mengajarkan kita tentang husnuzan. Saat menghadapi kegagalan ketika keinginan kita tidak terpenuhi atau musibah datang, kita tidak boleh putus asa. Boleh jadi kamu memuji sesuatu apabila ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Nah, seorang developer Muslim memandang error bukan sebagai kegagalan akhir, melainkan sebagai informasi untuk memperbaiki diri atau tanda untuk mencoba jalan lain yang diridhoi Allah. Selalu sediakan black case dalam coding dan dalam hati agar iman kita tidak unhandled exception. Nah, lalu yang kedelapannya adalah rangkumannya. Yang pertama, asynchronous JavaScript. Nah, di situ ada anti-freeze, itu operasi jaringan wajib yang dilakukan secara asynchronous agar UI tidak macet atau freeze saat menunggu data. Lalu yang kedua ada async atau await. Itu standar modern yang membuat kode asinkron terbaca rapi seperti kode biasa, menggantikan rantai dan yang membingungkan. Link yang kedua ada fast versus Axios. Nah, di situ ada pertama Fast API, ringan, gratis, dan bawaan native. Cocok untuk aplikasi sederhana, tapi penanganan errornya manual. Lalu Axios itu pustaka baterai lengkap otomatis mengubah JSON, menangani error status, dan punya fitur interceptor serta timeout, pilihan terbaik untuk aplikasi skala produksi. Lalu yang ketiga ada use effect.
Nah, itu ada dependency array. Kunci sakti untuk mencegah infinity loop. Tanpa array ini, aplikasi akan memanggil API terus-menerus sampai server meledak. Lalu yang kedua ada REST condition. Hati-hati request yang balapan. Pastikan data yang ditampilkan adalah dari request terakhir yang relevan. Yang keempat ada server state management. Di situ ada client versus server state. Itu pisahkan datanya dengan data server. Lalu yang kedua adalah time state query. The missing library yang mengurus caching, background refetch, dan deduplication secara otomatis. Aplikasi terasa instan karena membaca cache dulu. Yang kelima ada handling network status. Aplikasi mobil hidup di jaringan yang tidak stabil. Nah, di situ ada 4 status wajib. Jangan biarkan layarmu putih. Desain tampilan khusus untuk loading, error, dan peti adalah dan offline. Lalu yang terakhir situ ada file gracefully. Aplikasi yang baik bukan yang tidak pernah error, tapi yang menangani error dengan sopan dan informatif. Oke, sekian dari bab 8 kali ini. Kalau ada salah kata atau pemotongan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.